Kompetensi inti 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab, fenomena, dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 4. Mengelola, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasar 1. Menganalisis gejala pemanasan global dan dampaknya bagi kehidupan serta lingkungan. Kedua, mengajukan ide atau gagasan penyelesaian masalah pemanasan global sehubungan dengan gejala dan dampaknya bagi kehidupan serta lingkungan. Indikator 1. Menyebutkan gejala dari pemanasan global. 2. Menjelaskan pengertian dari pemanasan global. 3. Membedakan pemanasan global dan perubahan iklim. 4. Menganalisis penyebab dan dampak gejala pemanasan global, efek rumah kaca, dan perubahan iklim bagi kehidupan dan lingkungan. 5. Mendiskusikan hasil-hasil kesepakatan global IPCC, Protokol Kyoto, APPCDC, dan lain-lain melalui berbagai sumber secara berkelompok. Mendiskusikan pemecahan masalah untuk mengurangi dampak efek rumah kaca, emisi karbon, dan lain-lain. Menampilkan hasil diskusi mengenai gejala dari pemanasan global dan dampaknya bagi kehidupan dan lingkungan. Terakhir, menjelaskan alternatif solusi terhadap gejala dari pemanasan global. Materi pertama yaitu pengertian. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Pemanasan global akan diikuti dengan perubahan iklim, seperti meningkatnya curah hujan di beberapa belahan dunia sehingga menimbulkan banjir dan erosi, sedangkan di belahan bumi lain akan mengalami musim kering yang berkepanjangan disebabkan kenaikan suhu. Pemanasan global disebut juga dengan istilah global warming, darurat iklim, krisis iklim, dan iklim global. Selanjutnya, penyebab pemanasan global. Yang pertama, efek rumah kaca. Efek rumah kaca merupakan proses masuknya radiasi dari matahari dan terjebaknya radiasi di dalam atmosfer akibat gas rumah kaca, sehingga menaikkan suhu permukaan bumi. Gas-gas penyebab efek rumah kaca, yang pertama uap air atau H2O, yang kedua CO2 atau oksigen, yang ketiga SO2, yang keempat NO2, dan yang terakhir CH4 atau metana. Penyebab yang kedua yaitu emisi karbon. Emisi atau buangan karbon adalah gas-gas yang dikeluarkan dari hasil pembakaran senyawa yang mengandung karbon. Contohnya, gas buangan dari pembakaran bensin, solar, kayu, daun, gas LPG, minyak bumi, batu bara, dan bahan bakar lainnya. Selanjutnya, dampak pemanasan global. Dampak yang pertama, mencairnya es di kutub. Pemanasan global berdampak langsung pada terus mencairnya es di kutub utara dan selatan. Es di Greenland telah mencair hampir 1 juta ton dan volume es di Arktik pada musim panas 2007 hanya tinggal setengah dari 4 tahun sebelumnya. Dampak yang kedua, meningkatnya level permukaan laut. Para ahli memperkirakan apabila seluruh Greenland mencair, level permukaan air laut akan naik sampai 7 meter.
cukup untuk menenggelamkan seluruh pantai, pelabuhan, dan dataran rendah di seluruh dunia. Dampak yang ketiga, perubahan iklim atau cuaca yang ekstrim. NASA menyatakan bahwa pemanasan global berimbas pada semakin ekstrimnya perubahan cuaca dan iklim bumi. Pola curah hujan berubah-ubah tanpa dapat diprediksi sehingga menyebabkan banjir di suatu tempat dan kekeringan di tempat yang lain. Adapun dampak bagi aktivitas sosial ekonomi. Yang pertama, gangguan terhadap fungsi kawasan pesisir dan kota pantai. Yang kedua, gangguan terhadap fungsi sarana-prasarana seperti jaringan jalan, pelabuhan, dan bandara. Yang ketiga, gangguan terhadap permukiman penduduk. Yang keempat, pengurangan produktivitas lahan pertanian. Yang kelima, peningkatan resiko kanker dan wabah penyakit. Selanjutnya, untuk solusi penanggulangan pemanasan global. Yang pertama, menanam pohon. Seperti yang kita ketahui, pohon menyerap karbon yang ada dalam atmosfer. Bila mereka ditebang atau dibakar, karbon yang pernah mereka serap sebagian besar justru akan dilepaskan kembali ke atmosfer. Yang kedua, daur ulang sampah organik. Yang ketiga, pisahkan sampah kertas, plastik, dan kaleng agar dapat didaur ulang. Yang keempat, menghemat energi listrik. Yang kelima, menghindari pemakaian kantong plastik. Dan yang terakhir, gunakan kendaraan umum dan mengurangi pemakaian kendaraan bermotor.